Mas Haris, apa kabar? Baik. Kita lihat sudah 1 pekan lebih. Kita lihat ini polemiknya ya masih ada. Kita belum bisa bilang hilang. Tapi memang fenomena adik-adik mahasiswa yang akhirnya ambil momentum ini untuk kemudian bersama-sama bikin unjuk rasa. Dikagetkan lagi kita dengan fenomena pelajar masuk ke dalam kategori ini. Tapi sayangnya banyak kekerasan terjadi both parties, dua pihak. Nah, Mas Haris lihat dulu seperti apa fenomena ini kembali lagi ada pelajar-pelajar yang ikut. Pertama sih saya mesti bilang sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, di banyak tempat, banyak kota yang bergerak, yang saya menyebutnya sebagai sebuah kesadaran baru. Caranya mereka mengorganisir diri, cara mereka berekspresi itu menurut saya menarik. Bahwa kemudian ada yang melakukan kekerasan di dalam kerumunan besar di berbagai titik itu, iya juga. Bahwa kemudian ada partisipasi teman-teman muda yang lain, anak-anak SMK atau yang dibilang STM, SMA, itu juga iya. Bahwa mereka juga melakukan kekerasan, kita lihat dari kacamata media gitu ya, itu juga ada. Tetapi kalau mau dibilang bahwa itu ditunggangi, mereka vandal dalam arti seluruhnya, saya keberatan. Gitu. Jadi menurut saya harusnya proporsional saja. Ada tuduhan organisir, mobilisasi, sepakat nggak? Bahwa itu pasti ada free riders dan lain-lain. Begini, kita pernah diskusi soal 2122. Ya. Dulu salah satu poin saya adalah kalau nggak salah, yang menuduh bahwa itu ditunggangi, silahkan aja. Misalnya siapa Kiflan Zain, beberapa orang. Dan hari ini kan ternyata nggak terbukti. Mana proses hukumnya? Nah hari ini, kalau dibilang ada penunggang, ada yang memobilisir, dibuktikan saja. Jangan pakai bahasa atau kata-kata ganti ketiga. Ada pihak yang menunggangi, siapa? Apakah menungganginya itu masuk sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran? Buktikan, gitu. Nah ini kan masalahnya kita kelihatannya yang ditangani secara hukum dengan tanda kutip oleh ditangkapi oleh para penegak hukum. Itu yang di lapangan, gitu, yang di lapangan, yang jumlahnya kalau menurut pengakuan polisi sudah lebih dari 1000. Betul, 1079 kalau tidak salah. Nah, polisi sendiri mengakui itu, dan di situ juga ada sejumlah catatan, 2 hal paling tidak. Jadi kekerasan dibalas dengan kekerasan, ya kan? Lalu ketika mereka ditangkap, itu banyak dari mereka yang dilepas lewat dari 24 jam. Dan itu mereka banyak dari mereka yang tidak dapat status hukum. Ada surat nggak yang melampiri mereka bahwa mereka tuh kemarin ditangkap, dilepas, suratnya mana? Ini kan banyak yang di bawah umur. Saya tahu ada yang 16, 15. Ini sama prosesnya atau seperti apa yang dilihat oleh Mas Haris? Kalau untuk anak-anak yang di bawah umur atau orang-orang yang di bawah umur, maka dia harus ada treatment khusus. Pendampingan. Misalnya di kepolisian itu ada unit perempuan dan anak. Maka unit itu harus dilibatkan. Lalu penanganannya juga harus dengan memberitahukan secepat mungkin, sesegera mungkin kepada si keluarga. Lalu pada saat bersamaan itu juga harusnya mendapatkan akses keadilan, akses to justice. Jadi mereka harusnya didampingi semua itu. Nah di dalam banyak saya coba dengar dengan beberapa keterangan dari tim advokasi hukum, itu pada jam-jam awal yang di 24 maupun 25, itu banyak yang tidak bisa akses. Jadi tapi memang beberapa teman akhirnya berhasil mendapatkan akses, bisa telepon ke Kapolri, saya juga bantu bicara ke Pak Muldoko, ada teman-teman yang juga bicara ke Kapolda, ke Dirkrim Susnya juga, Dirkrim Umnya juga. Akhirnya semua mencoba itu dan akhirnya bisa dikit-dikit, dan seiring waktu beberapa jam atau beberapa hari kemudian itu juga dilepas, tapi sekali lagi tidak ada status hukumnya. Banyak dari mereka, meskipun sebagian juga masih ditahan karena kedapatan membawa senjata tajam atau benda-benda yang berpotensi atau mungkin digunakan, diasumsikan oleh polisi sebagai alat kekerasan. Adik-adik mahasiswa ataupun pelajar, Mas Haris, ada yang ditahan sampai berhari-hari ini. Kan tadi kan 24 jam harus sudah ada lah ya. Kata diamankan sama ditahan ini beda cerita nih. 24 jam itu harus dilepas, ya kan? Tapi pada menit pertama, detik pertama ketika mereka ditahan sampai di kantor ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, hak pertamanya adalah
Ada hak pertama, jadi bukan nggak punya hak. Hak pertamanya adalah harus diminta menghubungi keluarganya. Kalau keluarganya tidak bisa, maka polisi bisa meminta tolong misalnya kepada PPA untuk misalnya berkoordinasi dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk mereka mengirimkan bantuan untuk pendampingan kepada anak-anak itu. Jika anak-anak itu, misalnya kita dalam beberapa gambar kita lihat ada yang juga luka, maka yang pertama juga harus dilakukan adalah mengobati lukanya dulu. Karena begitu mereka ditangkap, kalau mereka mau diperiksa, selain mereka butuh keluarga dan kuasa hukumnya atau lawyernya atau pendampingnya secara psikologis, kan ditanya, kamu sehat apa enggak? Kalau orangnya lagi nggak sehat, nggak boleh diperiksa. Maka itu harus dilimpahkan dengan pengawasan si polisinya oleh si tim mediknya dulu. Mas Haris, terima kasih. Mudah-mudahan semangatnya dari aktivis ini transfer knowledge-nya juga ada ya Mas ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ya. Kembali Terima kasih Mbak Baldes. mengisi gelanggang perwakilan rakyat. Kayak Abang lihat kemarin anak-anak yang notabene-nya masih kelas SMA ya, tingkat SMA gitu, sekolah menengah atas, baik SMK, STM ataupun SMA sendiri, yang kemarin juga jadi gabung jadi satu, nggak cuma dari Jakarta loh, ada beberapa juga dari daerah. Ini bentuk apa Bang? Dan dia dalam jumlahnya juga cukup besar loh, nggak cuma hanya ikut-ikut seperti itu saja. Ini sebagai sebuah fenomena protes yang itu dengan fenomena sosial media hari ini ya. Kalau dulu kan nggak ada sosial media. Iya, ini sosial media disajikan potongan-potongan ya, potongan-potongan pasal per pasal yang sesungguhnya juga berbeda substansinya gitu ya dengan yang sedang dilakukan pembahasan. Itu kemudian potongan-potongan yang didistorsi tadi itu kemudian menggerakkan ini mereka hasrat mereka, oh ya ini nggak benar gitu ya. Ini, nah itu satu ya, tentu tetap itu kan tidak tiba-tiba juga muncul kemudian kesadaran itu lantas menjadi kesadaran kelompok kan enggak. Nah, saya melihat bahwa ada upaya pengkondisian gitu ya melalui potongan-potongan isu yang tidak pas. Kan kita lihat kalau di lapangannya kan begitu. Rata-rata tidak memahami substansinya. Kata diamankan berarti kan diamankan dari sesuatu yang mungkin berbahaya. Ketika sampai ditahan berhari-hari misalnya, menurut Abang apa yang bisa dievaluasi dari situ? Karena kan ini juga menyangkut mentalitas daripada mereka-mereka yang ditahan, apalagi yang masih di bawah usia 16 tahun, 15 tahun, ini kan trauma yang tidak baik untuk ke depan. Ya menurut saya sih ya diamankan dalam rangka pengamanan, melokalisir gitu ya. Nggak apa-apa. Kemudian ya ada pemeriksaan, ya prosedur, proses. Ya ditanyakan saja siapa yang menggerakkan, kenapa tergerak. Itu menurut saya sih normatif lah ya. Tidak harus semuanya harus dibawa ke pengadilan. Ya cukup dengan mediasi, cukup dengan diberikan pemahaman ya. Fungsi-fungsi pengayoman dan perlindungan yang dilakukan oleh kepolisian kan itu juga salah satu bagian dari tugas kepolisian. Tidak harus melulu bawa ke ruang pengadilan. Apa yang kurang dari DPR ya, kok kemudian sampai pelajar harus turun padahal mereka sedang sibuk harusnya dengan kegiatan belajar mengajar. Ada nggak sedikit tergelitik gitu perasaannya? Ya kalau saya sih melihatnya gini, kesadaran mereka untuk melakukan protes, kalau itu dengan isu yang mereka juga paham, bagi saya nggak masalah. Iya, berarti memang pendidikan politik ya, membangun kesadaran politiknya kepada generasi muda itu berjalan. Tapi kalau kemudian walaupun di bawah umur Bang, iya pelajar ini dimobilisasi hanya untuk melakukan tindakan mengacaukan, merusak, itu yang nggak boleh. Nah gitu loh, itu harus dicari siapa yang mau mobilisasi mereka. Tapi mobilisasi kan harus dibuktikan juga Bang, siapa yang mobilisasi, apakah lawan politik, apakah orang yang memang free riders, penunggang gelap? Iya, ya itu penumpang gelap itu kalau saya melihat. Nah ini kan bermainnya kan di ruang-ruang gelap juga, bukan yang manifest terang-terangan. Ya dan saya kan dapil di Jakarta ya, saya mendapat laporan dari masyarakat di bawah itu, yang tinggal di ganggang ya, itu ada yang memainkan itu, mengajak gitu. Dan mereka biasanya backgroundnya apa Bang? Apa? Yang memobilisasi ini backgroundnya apa biasanya? Aktivis juga jangan-jangan? Ya petualang lah. Petualang lah. Memang dia ya senang berada di antara itu, senang ada ketidakstabilan gitu lah, senang dengan instabilitas gitu. Dia merasa hidup dalam ruang instabilitas itu.
Jadi petualang-petualang inilah yang memainkan itu, dan mereka punya kaki-kaki ke bawah itu untuk memobilisasi. Penumpang gelapnya ini ya kita bisa. Jadi siapa dong penumpang gelap? Jadi bingung nih Bang. Ya, dia memang ya dari dulu ya ingin menciptakan Friksi-friksi itu. ya menciptakan kekacauan aja. Oke. Ya, kemudian nanti di tengah-tengah kekacauan itu mereka kemudian menawarkan konsep-konsep ideologi mereka yang berseberangan dengan Pancasila. Abang terima kasih. Oke, Kita akan temukan thank you, fakta Pak. berikutnya.